Jadi bin Bas ini berfatwa yang lucu dan gak logis. Dia mengatakan bahwa Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bukan ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah ayat sifat dan hadis sifat. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah yang lain seperti masalah wudhu, toharoh, dan lain sebagainya. Fatwa seperti ini nggak logis. Masa ada orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah yang sangat penting yaitu akidah, tetapi ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah yang bukan akidah seperti wudhu dan toharoh. Nah, fatwa seperti ini nggak logis. Ini menunjukkan bahwa Wahabi puyeng dan menunjukkan bahwa akidah Wahabi adalah akidah yang sesat, dhalun mudillun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas dua tokoh ulama hadis, yang mana dua tokoh ini membuat Wahabi murat-marit, kocar-kacir, bahkan bisa kita pastikan dengan pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab dua ulama ini bahwa Wahabi adalah aliran sesat, pemahaman yang sesat. Dua ulama ahli hadis ini adalah yang pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang kedua Al-Imam An-Nawawi. Lalu siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Imam Ibnu Hajar hidup dalam rentang tahun 773 Hijriah sampai 852 Hijriah. Beliau bermadzhab Syafi'i dan yang lebih istimewa, lebih gawat adalah beliau pengarang Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Kitab Fathul Bari ini kitab terbaik di dalam masalah mensyarahi atau menjelaskan Sahih Bukhari. Siapapun yang belajar Sahih Bukhari pasti tidak bisa terlepas dari Fathul Bari, karyanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Bahkan Imam Syaukani mengatakan tentang Fathul Bari, kata beliau, la hijrata ba'da Fathil Bari, tidak ada hijrah setelah Fathul Bari. Bisa kita pahami dari ucapan ini bahwa kitab Fathul Bari memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa, sehingga bagi kita ketika ingin mempelajari kitab Sahih Bukhari maka cukup atau tidak bisa terlepas dari kitab Fathul Bari. Bahkan kitab Fathul Bari ini sudah diterima oleh umat Islam dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar ini termasuk salah satu ulama yang memuji Ibnu Taimiyah. Jadi Wahabi itu berhutang budi kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena dengan pujian itu kemudian mereka merasa bangga dengan imam mereka yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan Ustadz Firanda mengutip pendapat atau pujian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini di dalam websitenya atau dalam kajian-kajiannya, dan ternyata akidah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sama dengan akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, berarti sama dengan akidah yang kita pegang, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti misalnya oleh Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Apakah ada bukti kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berakidah seperti akidahnya Al-Asy'ariyah? Banyak sekali bisa kita temukan di dalam kitab Fathul Bari. Misalnya di dalam redaksi ini. Dalam Sahih Bukhari ada sebuah ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ucapannya, fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku ada di tangannya. Berarti maksudnya adalah ada di tangan Allah. Maka dalam kitab Fathul Bari dijelaskan qaluhu qalah ay Ibnu Mas'ud wal muradu bil yadi huna al qudratuh. Yang dimaksud tangan di dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini adalah al qudratuh, kekuasaan. Artinya kekuasaan Allah, bukan tangan Allah secara hakiki atau secara anggota tubuh, enggak, tetapi kekuasaan Allah. Berarti akidah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sama dengan akidah Asy'ariyah. Berikutnya di antara akidah-akidah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menjelaskan tentang sakin atau betis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan, la yudhannu, tidak dikira, jangan dikira, annallaha, sungguhnya Allah, du'a memiliki anggota, wajawariha,
dan anggota tubuh, lima fi dzalika min musyabahatil makhluqina, karena hal itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ta'alallahu an dzalika, maha suci, maha luhur Allah dari semua itu. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki anggota tubuh, berarti sangat berbeda dengan keyakinan atau pendapat ulama-ulama Wahabi yang mengatakan Allah punya tangan hakiki, punya wajah hakiki, punya betis hakiki. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari anggota tubuh. Karena kalau kita mengatakan Allah punya anggota tubuh, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Selanjutnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ternyata menetapkan takwil atau tafwid di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam sifat nuzul. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia di waktu malam. Nah, ini oleh beliau dijelaskan bahwa yang dimaksud nuzul di sini adalah an-nuzul muhalun 'ala Allah. Nuzul itu muhal atas Allah, li'anna haqiqatahu, karena hakikat nuzul itu adalah al-harakah, bergerak, min jihatil ulu ila sufli, dari arah atas ke bawah. Wa qaddalat al-barahin al-qati'ah, dan sudah menunjukkan hujah-hujah yang jelas ala tanzihihi, bahwa Allah Ta'ala maha suci dari turun. Fal ta'awwal dzalikah, maka harus ditakwil bi annal murad, bahwa yang dimaksud adalah nuzulu malakir rahmati wa nahwihi, yaitu turunnya malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, wa nahwihi, dan sesamanya. Aw yufawwid ma'tiqadit tanzih, atau memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini bahwa Allah Ta'ala maha suci dari nuzul, dari pindah atas ke bawah ya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata nuzul yang disandarkan kepada Allah, turun yang disandarkan kepada Allah, itu bukan nuzul hakiki, bukan turun hakiki. Kenapa? Karena kalau turun hakiki itu berarti Allah Ta'ala turun dari atas ke bawah. Nah, hal seperti ini, pengertian seperti ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditakwil atau ditafwid. Berarti ini sama dengan Asy'ariyah. Nah, penjelasan ini beliau kutip dari Al-Imam Al-Karmani. Selanjutnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Ya, di sini wallahu munazzahun anil hululi fil mawadi. Allah Subhanahu wa taala maha suci, disucikan dari bertempat di sebuah tempat. Beliau juga mentakwil mengenai kata ghadab ya, murkanya Allah. Kata beliau, wal muradu bi ghadabillah, yang dimaksud dengan murkanya Allah adalah iradatu isoril iqabih, kehendak Allah untuk menyiksa seorang hamba. Baik, selanjutnya adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini termasuk ulama yang luar biasa juga, bermadhab Syafi'i, dan beliau juga pengarang syarah Sahih Muslim. Jadi kalau ada orang ingin memahami kitab Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, maka tidak akan bisa terlepas dari syarahnya beliau, syarahnya Imam Nawawi yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Beliau hidup dari 631 Hijriah sampai 676 Hijriah, dan ternyata beliau ini adalah Asy'ari di dalam berakidah. Kalau kita membaca kitab beliau Syarah Sahih Muslim, maka kita akan tahu bahwa beliau ini memang langsung menjelaskan bahwa beliau ini berakidah Asy'ari. Maka beliau sering menyebutkan ashabunal mutakallimin, sahabat-sahabat kita dari kalangan mutakallimin, dari kalangan ulama kalam. Itu maksudnya adalah sahabat-sahabat ulama-ulama Asy'ariyah. Jadi beliau menjelaskan. Karena kalau Imam Ibnu Hajar Asqalani tidak menjelaskan kalau dirinya itu Asy'ari, tetapi pendapat-pendapatnya itu sama dengan Asy'ariyah. Baik, misalnya di dalam ayat sifat dan hadis sifat, Imam An-Nawawi itu jelas-jelas mengatakan, menegaskan bahwa beliau mengikuti metode tafwid dan takwil. Ya, beliau menjelaskan i'lam anna li ahlil ilmi, ketahuilah bahwa bagi ahli ilmu, ulama ahli ilmu, fi ahadits sifat, di dalam hadis-hadis sifat, wa ayati sifat, dan ayat-ayat sifat kaula ini, yaitu ada dua pendapat. Ahaduma wa huwa madhabu mu'dhamis salaf. Yang pertama yaitu madhabnya ulama salaf, kebanyakan ulama salaf, au kullihim, atau semuanya, annahu la yatakallamu fi maknaha, bahwa mereka tidak berbicara tentang artinya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka mentafwid ya.
Memasrahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangannya masih banyak dan panjang, tetapi intinya bahwa pendapat yang pertama ini mengatakan tafwid, ya, menyerahkan, memasrahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qaulus tsani wa huwa madhhabu mu'dhamil mutakallimin, pendapat yang kedua yaitu madhabnya kebanyakan ulama kalam annaha tuta'awwal, bahwa ayat sifat, hadis sifat itu ditakwil. Maka dari sini sudah jelas bahwa Al-Imam An-Nawawi mengikuti pendapat Imam Asy'ariyah di dalam sifat-sifat Allah di dalam akidah. Lalu bagaimana komentar dari ulama-ulama Wahabi terkait dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi? Karena bagaimanapun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ahlu hadis dan Sahih Bukhari tidak bisa terlepas dari beliau, dan juga Al-Imam An-Nawawi ulama besar, ulama hadis juga, dan kitab Sahih Muslim yang menjadi rujukan umat Islam sedunia juga tidak bisa terlepas dari kitab beliau. Dan ternyata ada fatwa dari ulama Wahabi, Ibnu Bas, beliau mengatakan lahum asya walatu fiha fis sifat, Ibnu Hajar wan Nawawi wa jama'atu akharin. Kalau yang saya pahami secara bebas begini, ada ulama-ulama yang keliru di dalam masalah sifat, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, dan ulama-ulama yang lain. Laisu fiha min ahli sunnah, mereka di dalam masalah sifat, di dalam hadis-hadis sifat, ayat-ayat sifat, laisu min ahli sunnah, bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Wahum min ahli sunnah fima salimu fihi walam yuharrifuhu, tetapi mereka termasuk ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah yang mereka itu selamat, walam yuharrifuhu, dan tidak merubahnya. Artinya begini, bahwa Ibnu Bas ini mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi ini di dalam masalah sifat itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi yang lain termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi ini dibelah dua. Kalau di dalam masalah akidah, di dalam masalah sifat, bukan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi di dalam masalah yang lain, bukan masalah sifat, bukan masalah akidah, maka ahlu sunnah wal jamaah. Maka fatwa seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa Wahabi ini puyeng, mau menolak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi tidak mungkin. Kenapa? Karena kedua imam ini diterima oleh seluruh umat Islam dan kitabnya dipelajari. Kalau misalnya dipastikan bahwa mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah, ya Wahabi kalah sendiri. Wahabi akan ditinggalkan oleh umat Islam. Akhirnya keluarlah fatwa yang gak logis. Ya, masa ada orang bukan ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah yang sangat penting yaitu akidah, tetapi ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah yang lain, masalah fikih, masalah wudhu. Ini gak logis, gak masuk akal. Kenapa? Karena akidah itu malah yang lebih penting. Baik, kita lanjutkan. Kalau memang Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah sifat, lalu siapa yang ahlus sunnah wal jamaah? Kalau misalnya juga kita diberi pilihan ikut Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ikut Imam bin Bas, bin Utsaimin, dan ulama-ulama Wahabi yang lain, ya kita pasti memilih Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka sudah terbukti keilmuannya, dibuktikan dan diakui oleh umat Islam, ulama-ulama Islam sedunia. Maka menurut saya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dari Imam An-Nawawi ini bisa kita fahami, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang sesat itu ya Wahabi, aliran Wahabi itu yang sesat, bukan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan bukan Imam An-Nawawi yang sesat, tetapi Wahabi. Coba dipikir saja, ada orang yang karyanya itu diterima oleh umat Islam sedunia, dipelajari dan menjadi kebutuhan umat Islam sedunia, tetapi akidahnya sesat. Ya nggak mungkin lah. Kitab Fathul Bari diterima oleh semua umat Islam, dipelajari oleh umat Islam. Begitu juga kitabnya Imam An-Nawawi ini menunjukkan bahwa pengarangnya adalah orang mulia, orang yang lurus, orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari kami admin Najid Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.